Mari kita berdoa. Tuhan, dengan mudahnya kami cepat untuk menghakimi Yudas. Kami berkata dia pengkhianat, dia munafik. Tetapi kalau mau jujur, kami sering mendapati diri kami mirip seperti Yudas. Kami pun tak jauh berbeda dengan Yudas. Dengan kehidupan yang Tuhan boleh nyatakan dalam setiap hari, Engkau melihat bahwa kami seringkali tidak mau taat untuk hidup menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan lewat seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot, kami akan belajar melihat betapa keagungan Tuhan, betapa kasih-Mu bagi kami yang berdosa Engkau tetap juga mengasihi. Dan kami tahu firman mulai akan terus memurnikan iman kami. Tolonglah kami Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu pada saat ini. Teduh tenangkan hati kami, buka hati kami sedalam-dalamnya. Kehidupan batin kami boleh dibukakan bagi Tuhan dan diperbaiki, bahkan disorot oleh kasih karunia Tuhan. Dan biarlah firman ini sungguh-sungguh memperbaiki, memulihkan hidup kami lebih baik di hadapan Tuhan. Untuk hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini, berkenanlah memakai dia untuk boleh memberitahukan apa yang menjadi kerinduan isi hati Tuhan bagi kami semua. Berkati waktu-waktu yang ada di depan kami ini, dan saat ini kami sudah siap sedia membuka hati kami untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Firman yang hidup, kami siap menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, salam sehat juga. Mari kita melambaikan tangan kita kepada saudara-saudari kita di sebelah kiri kanan, kita katakan salam kasih Kristus ya. Ya, salam kasih Kristus bagi kita semua, baik jemaat yang bersama-sama duduk secara onsite di rumah Tuhan maupun jemaat yang boleh mengikuti ibadah ini melalui kanal YouTube online. Kita bersyukur kita masuk di hari terakhir di bulan Februari ini. Tidak terasa di masa-masa pandemi ini, serasa hari-hari itu begitu cepat berlalu. Sudah Februari, sudah minggu-minggu sengsara, sudah mau Paskah, sudah mau lama lagi ya Natal, habis lagi tahun 2021. Tetapi kita bersyukur bahwa kasih Tuhan itu hadir di segala waktu dalam hidup kita. Bukan cuma di segala waktu tapi di segala keadaan. Dalam masa-masa sulit, masa-masa sukar yang kita lalui untuk terus berjuang di masa-masa pandemi ini, Tuhan pun tetap menolong kehidupan kita. Mari bersama-sama di Minggu Sengsara yang kedua ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Yudas Iskariot. Seorang tokoh yaitu murid Tuhan Yesus yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mari kita membuka di dalam Injil Markus 14 ayat 10 sampai 11. Markus 14 ayat 10 sampai 11. Saya akan membacakan bagi kita semua. LAI memberikan judul Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot. Kata lalu pergilah Yudas Iskariot ini adalah berbicara tentang juga konteks di mana ketika saat itu di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 3 sampai 9, di situ ada pengurapan Yesus di Betania oleh seorang wanita ya. Kita melihat bahwa di situ terjadi satu situasi yang sangat menghebohkan di mana Yudas memprotes ketika wanita ini meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak yang sangat mahal, minyak narwastu. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Sebegitu jengkelnya Yudas ketika sarannya itu ditolak, bahkan Tuhan secara belak-belakan menstagnat ini Yudas
akhirnya dia kecewa dan dikatakan situ dia pergi kepada imam kepala dan dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira. Ini imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, bahkan semua yang membenci Yesus pada saat itu, ya sangat gembira. Karena apa? Karena mereka sudah mencari cara putar otak bagaimana ya supaya ini Yesus ini bisa ditangkap. Tiba-tiba datang Yudas yang menawarkan. Yudas seperti bilang, "Mau ini musuh tahu dibicara, mau ini juga kasih doi," bahkan bilang mereka akan kasih doi ke Yudas. Dan apa yang dia lakukan dikatakan situ, mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ya tidak lama kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kata menyerahkan dalam bahasa asli paredidomi yaitu sama dengan mengkhianati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu dari seberapa di antara kita yang mungkin sudah membaca atau sangat kenal dengan buku Kristen yang sangat bagus ini. Buku ini sangat menarik, bukan hanya sangat menarik, bahkan juga menggelitik bagi kita sebagai kumpulan orang-orang percaya. Pesan dari buku ini sangat memberitahukan bahwa dalam pengikutan kita kepada Kristus haruslah sungguh-sungguh. Jangan hanya menjadi seorang fans atau penggemar belaka. Yang namanya penggemar ya pasti hanya mengetahui kulit luar daripada apa yang mungkin dia sangat gemari. Bisa juga barang, bisa orang ya, banyak yang bisa dikatakan menggemari ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir pesan yang dimaksud demikian menjadi sangat relevan dalam sepanjang sejarah kekristenan. Setiap orang percaya yang mengaku sebagai anak Tuhan, maka pentingnya dan sungguh amat penting untuk selalu bertanya pada diri sendiri. Apakah saya sudah mengikut Tuhan dengan penuh kesungguhan ataukah jangan-jangan saya hanya sebatas menjadi penggemar kepada Yesus Kristus. Saya hanya kagum, saya hanya menggemari Yesus karena Dia sudah menyelamatkan saya. Begitu banyak karya-karya yang Yesus lakukan bagi saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sangat penting bagi kita. Bahkan ketika kita juga akan menyoroti seorang murid Tuhan Yesus yang hidup pada zaman pelayanan Yesus. Dan murid itu kita sudah tahu bersama tokoh yang kita baca yaitu Yudas Iskariot. Saudara, tidaklah berlebihan jika saya mengatakan bahwa Yudas itu adalah seorang murid yang hanya bersifat pengagum saja. Dia hanya mengagumi sang guru. Sekalipun dia hidup dengan Tuhan Yesus melakukan pelayanan, dia mendapatkan kesempatan yang indah boleh bersama-sama melayani dengan Yesus. Dia melihat betapa kuasa Tuhan itu yang nyata melakukan banyak mujizat. Tetapi lagi-lagi Yudas didapati hanya seorang penggemar yang tidak mau memperhatikan bagaimana seharusnya kalau dia murid berarti dia mau belajar untuk mengenal secara pribadi siapa guru yang dia layani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beragam stigma negatif yang kita sematkan kepada Yudas. Mulai dengan kata-kata, Yudas itu dikenal dengan ciuman yang paling terbusuk. Dia seorang pengkhianat, dia seorang pencuri, dia seorang yang tentunya melakukan banyak kejahatan. Terlalu banyak daftar catatan hitam dari seorang Yudas Iskariot. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasti kita akan bertanya-tanya, Yudas kan murid Tuhan, masa kan 3 tahun setengahnya nak mampu untuk dia secara pribadi memahami siapa Yesus yang adalah gurunya itu. Kenapa sampai Yudas setega itu? Kenapa Yudas melakukan hal yang paling tragedi dalam sejarah Alkitab? Para penafsir mendaftarkan beberapa alasan yang bagi saya ini sangat masuk akal. Alasan pertama adalah Yudas berani melakukan pengkhianatan itu kepada Yesus karena
didorong oleh ketamakan di dalam dirinya. Bisa jadi memang demikian keadaannya Bapak Ibu Saudara. Bukankah keinginan akan uang daripada Yudas itu sangat-sangat kuat? Catatan Injil boleh mencatat bahwa ketika Yudas dipercayakan sebagai bendahara, jadi di dalam kelompok kecilnya Tuhan Yesus ada 12 murid. Dan Yudas sendiri dipercayakan sebagai bendahara yang mengelola uang kelompok kecil tersebut. Tetapi diam-diam dia dengan segala siasatnya, dengan segala kelicikannya, dia berusaha untuk mengkorupsi uang kas mereka. Dia suka tilep-tilep doi. Karena apa? Karena saking cintanya kepada uang. Dan itu dia lakukan untuk memuaskan keinginannya sendiri. Saudaraku, keinginan tersebut akhirnya membuat seorang Yudas menjadi buta terhadap kesopanan, kejujuran, dan kehormatan. Kemudian motif yang kedua atau alasan yang kuat, yang kedua yang bisa kita lihat daripada ketika Yudas melakukan pengkhianatan ini, yaitu dia memiliki motif iri hati. Ya. Alkitab bilang di mana ada iri hati, di situ ada apa? Ada dosa, ada kekacauan ya. Jadi Yudas memiliki rasa yang sungguh, dia merasa bahwa kenapa sih Tuhan Yesus hanya seolah-olah memilih murid yang lain. Lebih mengistimewakan Yohanes yang selalu dikatakan murid yang paling dikasihi. Dan inilah juga yang membuat Yudas berani untuk berkhianat kepada gurunya. Yang ketiga, motivasi atau ada dorongannya karena ambisi pribadi yang dimiliki oleh Yudas. Berkali-kali kita melihat bagaimana di dalam relasi 12 murid ini termasuk Yudas di dalamnya, mereka itu membayangkan bahwa akan ada kerajaan Allah tetapi hanya dalam arti duniawi. Mereka memimpikan adanya kedudukan yang tinggi. Dan ketika Yudas juga memiliki pemikiran yang demikian, besar sekali kemungkinan bahwa sementara murid-murid yang lain masih memegang kokoh pendirian ini, Yudas malah melihat bahwa sepertinya ini rupanya tidak mau jadi ini kita harapan. Kayaknya ini kenyataan tidak sesuai dengan impian. Karena apa? Karena dia tahu bahwa sedikit lagi Tuhan juga sudah mengatakan bahwa kematianku sudah dekat. Dan ini bisa jadi di dalam pemikirannya kemudian menimbulkan rasa benci Yudas kepada sang guru, yaitu Yesus. Yang keempat adalah motif patriotik. Motif ini berkaitan bahwa hampir pasti bahwa Yudas adalah seorang yang nasionalis fanatik. Dan dia melihat bahwa dalam diri Yesus, dia melihat, wah ini kuat baru raja. Raja yang ditunggu-tunggu. Selama bangsanya merindukan yang namanya kelepasan dari bangsa Romawi. Namun ketika dia melihat Yesus sedang menuju kepada salib atau kematian di atas kayu salib, maka bisa jadi sebagai usaha terakhirnya untuk membuat impiannya menjadi kenyataan, maka ia mengkhianati Yesus dengan maksud memaksa Yesus menggunakan kekuatannya. Jadi Yudas pikir, kalau Tuhan Yesus dorang tangkap, kan dia berkuasa, dia punya kekuatan. Berapa lama malaikat datang untuk menolong dia? Berapa lama Tuhan menggunakan kekuatannya, kekuatan ilahi untuk bisa melepaskan diri? Yudas gagal fokus. Dan kita melihat di sini bahwa Yudas seolah-olah ingin mencobai Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau kita pikir-pikir memang alasan demikian itu sangat masuk akal. Cuma yang paling berat atau yang paling mendasar adalah ketika sebenarnya faktor yang paling mendasar yang dimiliki Yudas yang mendorongnya sehingga dia berani mengkhianati Yesus, yaitu ketika Injil Lukas menyaksikan dengan Yohanes bahwa Yudas membuka hatinya untuk iblis masuk ke dalamnya. Ini yang paling penting untuk digarisbawahi. Memang alasan-alasan keempat alasan yang dijelaskan tadi itu juga mempengaruhi.
Tetapi sebenarnya itu hanya packaging saja. Yang paling mendasar adalah ketika Yudas membiarkan hatinya dirasuki oleh iblis pada saat itu. Dan ketika iblis menguasai hatinya, dan iblis yang mengontrol, mengendalikan untuk Yudas jatuh di dalam dosa pengkhianatan terhadap gurunya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya memang itulah yang terjadi. Yudas menginginkan agar Yesus menjadi seperti yang ia inginkan dan bukan seperti yang Yesus sendiri inginkan. Kenyataannya Yudas mendekatkan dirinya kepada Yesus bukan untuk menjadi sebagai pengikut yang sejati, melainkan hanya memanfaatkan Yesus dalam mewujudkan rencana dan keinginan hatinya yang penuh dengan ambisi pribadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang bernama William Barclay, dia berkata bahwa hakikat dosa adalah keangkuhan. Inti dosa adalah tidak mau bergantung. Maksudnya tidak mau bergantung kepada Allah. Dan hati dosa adalah keinginan untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan dan bukan apa yang Allah inginkan. Dan itulah maksud kedatangan si jahat, si iblis yang merasuki Yudas. Ia datang untuk berpihak pada segala sesuatu yang menentang Allah. Dan sungguh kita tahu pada akhir yang tragis ini memang Yudas melakukan hal tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sedikit banyak yang kita tahu tentang Yudas pada saat ini. Apakah kita langsung mungkin berpikir, rasa jijik sekali Kang ini Yudas. Paling orang nyana habis pikir, kok bisa ya? Kok bisa Yudas itu kan sesama-sama dengan Tuhan Yesus. Kok bisa dia menyerahkan gurunya? Saudaraku, pertanyaan itu atau ketika kita mungkin akan langsung memberikan penghakiman kepada Yudas. Kita bilang, oh memang Yudas, memang dia pengkhianat. Tetapi tunggu dululah. Jangan cepat-cepat melepaskan penghakiman kepada Yudas. Kalau kita langsung menunjuk Yudas dengan jari telunjuk kita, berarti ada 4 jari yang menunjuk kepada diri kita sendiri. Bukankah kalau mau jujur, sekalipun kita tidak se-ekstrim Yudas untuk menjual Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi bagaimana dengan kehidupan yang nyata kita saat ini? Bukankah ada masih banyak sikap-sikap hidup daripada Yudas yang kita kembang biakan di dalam kenyataan hidup yang kita jalani bersama dengan Tuhan? Ada banyak hal-hal praktis yang kita lakukan, yang tentunya itu pun merupakan tanda kutip roh-roh Yudas, roh-roh pengkhianatan Yudas. Kalau orang Manado ada istilah bilang, ngana itu mulu Yudas Kang. Maksudnya adalah mulut yang tidak bisa dijaga atau suka berjanji atau suka memutarbalikkan fakta, itu dibilang ngana itu mulu Yudas. Padahal sebenarnya dia juga tidak menjaga lidahnya sendiri. Jadi hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, mari kita mengoreksi. Mari kita mendeteksi hidup batinia kita. Apakah kita sudah lebih baik daripada seorang yang bernama Yudas itu? Atau jangan-jangan kita lebih parah? Atau sebenarnya memang 11-12 beti ya, beda-beda tipis. Kita atau kehidupan kita bersama dengan Yudas. Mari kita mendeteksi dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini Bapak Ibu Saudara. Secara kasat mata kita ini memang kelihatan orang percaya, bukan? Tiap minggu rajin ke gereja. Tiap minggu pelayanan. Tiap Rabu ada ibadah rayon. Ada ibadah kompelka juga di minggu 1, 3, 2, 4. Ada Shine Community. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah benar-benar kita sudah menempatkan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sungguh-sungguh berkuasa dan mengendalikan hidup kita? Jangan-jangan kita seperti Yudas, walaupun hidup 3,5 tahun dengan Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak pernah menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang menguasai hidupnya. Di dalam kitab Injil tidak ditemukan ketika Yudas pernah menyebut gurunya itu sebagai Tuhan. Atau mungkin saya yang kelewatan, tetapi tidak ada catatan yang menyaksikan bahwa Yudas pernah menyebut gurunya dengan Tuhan.
Panggilan tertinggi dari Yudas kepada Yesus adalah Rabi. Dan mungkin di sini kita bisa mengindikasikan bahwa memang benar Yudas tidak pernah menuhankan Tuhan di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Siapa yang kita anggap Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita lebih mencintai Tuhan? Apakah kita menempatkan Tuhan sungguh-sungguh yang menjadi utama dan yang pertama dalam hidup kita? Ataukah kita menempatkan diri kita sendiri sebagai Tuhan yang akan mengendalikan, menggerakkan pola pikir kita, perkataan kita, bahkan perbuatan-perbuatan hidup kita? Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin kita merasa sudah hidup bersama dengan Yesus, tapi pada kenyataannya kita cuma bersama hidup dengan Yesus. Yudas selama 3,5 tahun dia memang ada sama-sama dengan Yesus. Tetapi kenyataannya dia cuma bersama hidup, tidak hidup bersama dengan Yesus. Hidup bersama menunjukkan adanya kualitas relasi yang sangat dalam antara guru dan murid, murid dan guru saling mengenal, menumbuhkan iman, percaya dia kepada Tuhan, menjadikan seharusnya dia murid yang lebih baik. Tetapi justru bukan lebih baik, malah lebih jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya bagi kita, sudah seberapa lama kita menjadi orang Kristen? Tetapi bukan itu yang utama. Tidak peduli seberapa lama kita sudah menjadi Kristen, tetapi sudahkah kita memang hidup bersama dengan Tuhan, merasakan relasi yang indah dengan Tuhan, selalu mengutamakan kehidupan batinia kita yang paling penting daripada segala kehidupan yang mungkin hanya bisa dilihat secara kasat mata. Yang ketiga adalah apakah kita sudah rela meninggalkan tanda kutip sesuatu demi Kristus. Mungkin sesuatu itu bagi kita bisa harta, bisa uang, bisa jabatan, bisa pacar mungkin yang berbeda keyakinan. Demi pacar yang kita kasih kita rela meninggalkan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, penting untuk selalu mengalarmkan diri kita bahwa jangan pernah meninggalkan Kristus demi sesuatu, tetapi tinggalkanlah sesuatu demi Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika hal-hal tersebut kita sudah deteksi dalam hidup kita, maka benarlah seperti nats pembimbing yang berkata bahwa bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Firman Tuhan ini berbicara bukan hanya kepada jemaat, tetapi kepada seluruh juga hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Pendeta sekaliber apapun tidak akan pernah imun dengan yang namanya dosa, seperti tanda kutip menjual Tuhan Yesus. Kita perlu tetap waspada, tetap perlu hati-hati, karena iblis tahu untuk mencari celah masuk di dalam hati kita dan merasuki kita, menguasai kita dan melakukan apa yang dia inginkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Kalaupun kita sudah berada jauh dengan Tuhan, kalaupun kita sudah terjebak dengan dosa dalam tanda kutip menjual Tuhan Yesus, mari kita datang kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita pun tidak terjebak di dalam sikap hidup seperti Yudas? Yang pertama adalah kita belajar memiliki pertobatan yang sejati bersama Kristus. Tidak masalah seburuk apapun kita, tidak masalah sepenjahat bagaimanakah kita, tapi maukah kita memperbaiki hidup kita di hadapan Tuhan? Maukah kita bertobat dengan sungguh-sungguh? Bukan bertobat karena ada alasan atau motif bahkan ambisi-ambisi yang lain. Yudas membuktikan ketika dia menyesal. Dia memang menyesal ketika dia lihat gurunya sudah disalib. Tapi penyesalannya itu tidak berbuah pertobatan yang sejati. Tidak berbuah kepada satu kesadaran untuk berbalik kepada Tuhan. Tetapi Yudas memutuskan ketika menyesal, dia memutuskan mencari kayu pohon bukan kayu salib. Yudas mengakhiri hidupnya dengan begitu tragis dengan bunuh diri. Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan Petrus kan? Petrus juga melakukan hal yang sama, melakukan juga pengkhianatan kepada Tuhan dengan menyangkal dia. Tetapi berbeda, Petrus itu menyesal.
dia kembali kepada Tuhan. Dia memiliki perubahan hidup dan akhirnya dia menyerahkan dan berkomitmen kepada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus memakai Petrus untuk boleh menjadi pelayan yang menyebarkan Injil begitu hebatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, milikilah pertobatan yang sungguh-sungguh. Jangan pertobatan yang hanya pura-pura. Dan siapa yang bisa mendeteksi pertobatan pura-pura kita? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sekalipun saya hamba Tuhan, tentu terbatas untuk melihat mana sih yang orang sudah bertobat secara sungguh-sungguh. Walaupun mungkin akan kelihatan dengan buah-buah Roh Kudus yang dia tunjukkan, asalkan itu pun dengan motivasi yang benar, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah bersediakah kita dalam tanda kutip mati bagi diri sendiri setiap hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, simbol daripada salib adalah bukan hanya sekedar pengorbanan, bukan hanya sekedar penderitaan, tetapi simbol salib adalah kematian. Dan kita juga diajak untuk bagaimana ketika kita sudah memiliki pertobatan yang sejati kepada Tuhan. Kita mau berkomitmen untuk mati dalam segala keakuanku. Mati dalam segala kedagingan, keinginan-keinginan daging, kemunafikan. Bahkan juga keangkuhan-keangkuhan hidup yang ada. Di waktu-waktu minggu sengsara seperti ini, biarlah kita menggunakan waktu ini menjadi momentum yang tepat untuk sungguh-sungguh kita memikirkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan sampai waktu itu sudah terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mari kita memulai untuk berkomitmen. Ketika ada 40 hari rededikasi, mari kita juga melakukan itu dengan dasar yang tepat. Dengan motivasi yang tepat karena kita mencintai Tuhan. Bukan hanya sekedar dilihat saleh oleh orang lain. Saleh tapi palsu, ya sia-sia. Tetapi ketika kita melakukan itu dengan kesungguhan, berarti kita sungguh-sungguh juga memperhatikan bahwa kehidupan batinia menjadi kehidupan yang sangat amat penting dan berharga di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita yang bukan hanya menjadi penggemar saja ya. Penggemar tidak mau bayar harga. Penggemar tidak mau berkomitmen dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetapi murid yang sejati, dalam murid yang sungguh-sungguh dengan kerendahan hatinya mau berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau mengikut Engkau dan mau memikul salib setiap hari. Demikian firman Tuhan, Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kita merenungkan hidup kita. Kita jujur dengan Tuhan. Jangan-jangan sebenarnya kita pun mirip seperti sikap-sikap hidup Yudas. Hanya saja mungkin kemasannya berbeda di zaman hari ini. Ada banyak hal yang sebenarnya kita lakukan itu mirip seperti sikap hidup yang Yudas hidupi pada saat itu. Sementara musik memainkan lagu Murnikanku di bagian refrainnya, kita boleh sama-sama datang kepada Tuhan, meminta ampun segala dosa kita. Kita memurnikan iman dan percaya kita kepada Tuhan, agar supaya sungguh dengan kesadaran kita boleh berbalik lagi kepada Tuhan. Kesempatan itu masih ada. Tidak peduli seburuk apapun kita jatuh di dalam dosa yang mungkin sangat dalam. Tuhan tetap menunggu kita dan Dia akan tetap memeluk kita dengan kasih anugerahnya yang indah. Mari kita menyanyi bersama-sama bagian refrain Murnikanku. Murnikanku, dekati hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Dengarlah seruan isi hati kami Tuhan. Kami mau terus
menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada tangan kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan, bentuklah kami seperti bejana di tangan-Mu yang Engkau bentuk begitu indahnya. Dan biarlah kami terus menyadari, merindukan hidup kami menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh di dalam pengikutan kami kepada Tuhan. Sampai Tuhan memanggil kami. Demi Kristus Tuhan kami yang kami hidupi dan kami layani dan kami imani. Di dalam nama itu kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.